Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hari ini saya bersama dengan sahabat dan juga senior yang sangat luar biasa. Kita panggil saja Bapak Bambang Abu siapa? Abu Bimo. Oh iya betul, Bapak Bambang Abu Bimo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Bimo, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita mau ini nih, mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin saya ingin banyak belajar nih, ya kan, dari usia juga senior nih, ya. Pertama mungkin kaitan dengan ini, saya biasa itu selalu ingin tahu tentang apa sih sebenarnya yang kita rasakan, terutama ketika menginjak usia 40, kemudian 45 sampai ke 50. Kita batasi 50 nih, ya. Jadi 40, 45, 50 itu sebenarnya apa sih yang kita rasakan ya sebagai manusia dan tentu saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian seperti apa yang dirasakan, kemudian obsesi apa nih yang sebenarnya sudah mungkin tidak mungkin bisa tercapai, atau mungkin apa yang belum dicapai. Kemudian yang paling penting adalah apa nih bekal-bekal bagi teman-teman semuanya mungkin yang masih under 14 gitu ya, under 40 itu, untuk mungkin apa yang harus disiapkan untuk menginjak usia 40, 45 dan juga 50. Silakan Abu Bimo nih, luar biasa sekali. Bismillah. Pengalaman Ana atau jalan hidup Ana selama ini sejak masuk usia 40. Di usia 40 tahun itu Ana masih menjalankan target dari usia 30. 30 itu kita masih ada ambisi, atau bukan ambisi, semangat ya, untuk betul. mencapai semua yang kita inginkan dari sisi duniawi dan juga belajar Islamnya ya, belajar agama. Betul. Jadi di usia 40 itu Ana masih jalankan target-target atau rencana-rencana hidup yang sudah Ana bangun, sampai yang paling utama adalah satu, segi finansial. Finansial ya, keuangannya ya, secara keuangan kita sudah dapat posisi yang kita harapkan. Kedua, pendidikan anak, dia sudah mendapatkan yang maksimal, yang terbaik lah ya dari sisi pendidikan anak. Nah, yang ketiga itu pada saat anak sudah masuk ke 50, usia 50 tahun itu orientasinya sudah tidak lagi dunia, tapi kita prepare untuk akhirat. Masya Allah. Jadi anak lebih condong semua kegiatan itu yang berbau sosial betul. Di sini yang mensupport segala program kebaikan dari sisi agama ya. Betul. Jadi di usia 50 ini target utamanya seperti itu. Jadi udah bukan lagi nafsu dunia untuk pengen punya harta ini, pengen punya ini, itu udah enggak. Jadi tetap bekerja atau tetap melakukan wirausaha untuk menyiapkan amal jariah yang kita bisa bangun dengan skill yang kita punya ataupun knowledge yang kita punya. Contohnya gini, bikin perusahaan yang bisa menampung banyak orang, ya, sehingga orang itu punya nafkah, dia bisa ibadah. Nah, insya Allah mungkin bisa jadi jariah kita. Jadi yang bermanfaat ya untuk orang lain, jadi bukan hanya untuk diri sendiri ya. Nah, di saat sekarang pun sama ya. Pasca anak sudah mulai sesuai target mau kita ke akhirat, jadi sudah mulai tuh direm nafsu-nafsu dunianya. Masya Allah, ini yang berat nih kayaknya nih. Ya, jadi gini, anak punya gaji ya dengan angka yang cukup fantastis. Ya. Tapi setelah di usia 50, gaji ini udah nggak ada artinya. Bukan berarti kurang, tapi anak tidak membutuhkan sebanyak itu. Ternyata setelah kita jalani dengan kalau bahasa keren itu belajar juhud. Tapi juhudnya belum seperti yang para sahabat atau orang yang juhud. Sebenarnya kita baru mengarah ya. Dengan cara apa? Coba memperkecil atau memastikan biaya hidup kita per hari itu sebenarnya berapa. Sehingga tidak lagi ngoyo mengejar gaji atau pendapatan yang besar. Gitu. Jadi di 4 tahun atau 3 tahun terakhir itu sudah lihat pola perhidupan kita cuma paling tinggi butuh sehari 100.000. Jadi secara 1 bulan sebenarnya kita paling tinggi 3 juta. Kenapa Ana harus ngejar-ngejar sekian puluh juta? Iya, ya kan? Tapi karena sudah jadi rezeki yang Allah berikan, sisanya ini Ana bangun usaha. Usaha juga yang tadi melibatkan orang lain. Jadi mulai usaha yang berbau untuk
berbisnis, Bisnis. berbau dakwah. Mhm. Misalnya kalau Mhm. berbau dakwah mungkin kita konsen ke yayasan. Betul, Kita bikin yayasan. yayasan-yayasan yang Mhm. sekiranya bisa bantu umat. Mhm. Terus kita support kegiatan-kegiatan masjid. Mhm. Ya, nah terus untuk kebutuhan sehari-hari yang seperti tadi Anda bilang, dengan 100.000 Mhm. per hari itu sebenarnya kita udah cukup. Udah cukup, Ya, betul, betul. Insya Allah kita udah rasa 100.000 itu udah termasuk makannya di atas rata-rata. Ah. Karena sekarang udah ada online kan. Iya betul, tinggal pesan Makan aja tinggal ya. pesan Pesan, dengan harga betul. 20.000 sudah Betul. sampai lokasi, tidak perlu kita masak. Terus keluar juga. Itu ya. sih, jadi Hmm. pengalaman yang Anda rasakan di usia 50 ini, masuk Hmm. 54 Mhm. ya, atau 54 tahun ini Mhm. sudah fokus ke arah akhirat. Masya Allah. Bukan berarti nggak semangat lagi untuk dunia Ah. tetap semangat, tapi udah gimana caranya harta atau yang kita punya ini, yang Allah Ah. titipkan ini bisa bermanfaat buat umat. Buat umat. Luar biasa sekali ya. Tapi tadi menarik nih Abu Bimo nih. Tadi kaitannya dengan mungkin pesan untuk teman-teman ya. Tadi kan berarti ya kalau kita hidup dikatakan itu sudah settle lah ya, sudah stabil. Kemudian tadi tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang memang sifatnya itu mendesak dan harus dipenuhi gitu ya. Tapi pertanyaan tadi yang pertama itu adalah apa nih yang harus disiapkan untuk menuju yang mungkin ini ya kebebasan finansial kali ya. Nah apa nih mungkin ini untuk teman-teman yang usianya di bawah under 40 ya, di bawah 40, ini apa nih yang harus dilakukan nih di bawah 40 atau 45 atau 50 nih? Apa nih mungkin 1-2 menit nih. Kalau yang anak persiapkan itu selama anak di usia di bawah 50 tahun ini, itu adalah fokus kerja kerja ya, tapi tidak meninggalkan kita belajar ini juga dalam ya. hal belajar untuk urusan bisnis atau dunia, belajar juga tentang agama. Jadi anak sempat kuliah juga. Iya betul. Kuliah kuliah hukum Islam untuk mengerti hukumnya kita berbisnis. Masya Allah, Nah, luar biasa. Jadi yang intinya sih tipsnya atau strateginya adalah kita perbanyak kegiatan yang bisa menghasilkan, bahasa keren anak sekarang, cuan. Betul. Terus yang sekiranya pundi-pundi ini bisa kita kumpulkan untuk mempersiapkan diri untuk misalnya sudah benar-benar sampai di maksimalnya kebutuhan kita. Itu sih. Jadi di usia sebelum 40 itu ya diusahakan itu ya bekerja, tapi juga tetap tidak meninggalkan kewajiban thalabul ilminya, belajarnya, baik itu ilmu-ilmu bisnis apalagi ilmu agama gitu ya. Setelah itu baru istilahnya itu menyiapkan yang tadi setelah usia itu ya. Jadi mudah-mudahan setelah 40 ini menjadi bisa lebih udah stabil lah gitu. Tapi kan ada juga nih ya Bu ya, yang istilahnya itu yang udah 45, 50 juga masih belum juga nih kan gitu ya. Itu apa juga nih yang bisa dilakukan ya ketika sudah menginjak usia 50. Ada satu teman itu usia 50 tapi masih keuangannya belum stabil, kemudian juga kebutuhan-kebutuhannya juga masih banyak gitu. Gimana nih? Mungkin ya tidak semua orang bisa bernasib sama ya. Betul, setuju. Jadi kalau ada ikhwan atau sahabat-sahabat kita yang belum bisa mencapai finansial yang mapan, itu bukan berarti dia gagal. Betul. Jadi, Anda tetap lihat bagaimana kalau dengan yang dia dapat atau dia capai itu dia arahkan ke arah dia bersyukur. Kalau dia bersyukur ya, dengan orang yang income 30 juta, orang income 5 juta atau 3 juta, tapi kalau dia bersyukur itu sama. Masya Allah. Sama habisnya. Setiap tahun, tiap bulan dia akan dapat uang yang sama. Betul. Jadi dia arahkan ke arah bersyukur. Terus yang kedua, ya sebaiknya dia tetap introspeksi diri. Ada kelemahan apa atau ada kekurangan apa sehingga dia tidak bisa mencapai maksimal atau istilahnya kestabilan finansial gitu ya. Betul. Nah, itu berarti termasuk juga ini ya, mungkin ketika menginjak usia 45, 50 tapi ternyata misalnya dari itu target kemudian juga misinya atau keinginannya itu tidak terpenuhi gitu ya, atau tidak sih belum terpenuhi, artinya berarti harus banyak bersyukur, kemudian juga ikhtiar, kemudian tetap usaha juga gitu ya. Karena mungkin usia itu adalah angka saja gitu kali ya. Iya, betul. Kan tadi nasib orang itu beda-beda ya takdirnya gitu Iya. ya. Oke, terakhir nih ya Bu nih terkait dengan motivasi ini di usia 50 sekarang injak 54 nih, kira-kira apa nih? Jadi ini untuk teman-teman yang usianya sudah 50 ke atas ya. Kira-kira apa target hidupnya nih di usia 50 ke atas ini nih, 50 up ini apa nih target hidupnya? Apa yang akan dilakukan? Silakan Bu.
Yang pertama itu pastikan secara kebutuhan kita sudah bisa terbaca. Ya terbaca di sini sudah pasti kita udah tahu kebutuhan hidup kita untuk selama 3 hari ke depan, 1 minggu bahkan 1 bulan. 1 bulan. Nah hanya itu yang jadi target utamanya. Selebihnya adalah jikalau kita masih ada rezeki, kita pastikan untuk misalnya akhirat. Gitu. Jadi itu yang jadi target utama dengan usia di atas 50. Karena apa? Secara semua Rasulullah kan kasih batasan 63 tahun. 63 betul targetnya kan? ini ya. Nah betul. dengan 50 tahun berarti kan sisa 13 tahun 13 secara tahun. matematis Iya, ya. betul, Tapi betul. selebihnya kan Allah yang ngatur. Iya betul. Lalu berarti ya sisanya kalau bonus ya. iya 13 tahun ini apa yang bisa kita lakukan buat umat? Tapi yang pertama adalah buat keluarga dulu. Pastikan keluarga mendapatkan hak-haknya atau yang bisa membuat kita lebih tenang melakukan ibadah. Betul. Jadi secara finansial keluarga terjaga, kebutuhan keluarga terjaga. Selesai itu semua kita fokus buat akhirat. Buat akhirat ya, betul betul. Oke, luar biasa sekali sih, walaupun tadi banyak juga nih Abu nih yang usia sudah 50 tadi dari sisi finansial ya, tapi dari sisi spiritualitasnya juga, keagamaannya juga banyak juga nih yang usia udah 45, 50, saya juga sekarang tuh 46 kali ya, 46, 47 gitu ya. Tapi kadang masih ini Abu nih, masih suka terlena dengan dunia nih. Gimana nih pesannya nih? Ya, kalau anak sih berpesan selama ini anak bisa dapatkan istilahnya niat atau pemikiran sekarang ini karena kita ikut kajian. Kita wajib atau hadir di majelis-majelis yang insya Allah dari para ustadz-ustadz ini ada masukan buat diri kita tentang akhirat. Jadi kalau kita usia 45 atau di bawah 50 sampai di atas 30, di bawah 50 belum hadir di majelis, itu bahaya. Bahayanya apa? Nggak ada yang ngarahin kita, nggak ada jadi sasaran tujuan hidup akhir kita. Itu yang selama ini anak hadir di beberapa kajian, mau kajian di Dimana aja lah siapapun gitu ya, betul. yang insya Allah selama kita paham dan kita bisa menyaring, itu semuanya selama tidak jauh dari Quran dan hadis, itu alhamdulillah insya Allah bisa jadi acuan arah jalan hidup kita. Jadi jawabannya tuh jadi ikut kajian Ikut ya. kajian, sebaiknya ikut kajian atau dengerin YouTube seperti ini, Ya, agar betul. dia punya wawasan. Ada wawasan. Kadang ada juga nih, saya pernah wawancara dengan salah satu ustadz itu ya, beliau mudir gitu ya. Kemudian ada ustadz yang lainnya, beliau mengatakan itu justru istilahnya itu kalau ilmu tadi itu ngaji gitu. Tapi nasihat untuk ustadz-ustadznya sendiri nih. Misalnya Abu ini sebagai ustadz nih, justru ini yang harus dicas gitu kan, ya, harus dicas gitu. Artinya ngurusinnya seperti ini juga agak lebih sulit malah sebenarnya gitu kan, karena mungkin kesadaran bahwa kita itu tetap harus belajar dari manapun gitu. Itu mungkin yang bikin hidup itu lebih bermakna kali ya, Abu ya. Betul. Oke, baik, luar biasa sekali. Mudah-mudahan bermanfaat Abu, luar biasa Amin. sekali inspirasinya. Intinya adalah ya kita menapaki kehidupan di dunia ini, kemudian kita yang penting tadi berusaha memenuhi kebutuhan kita, tapi tidak juga walatan sanasibaka minat dunia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih.